Zulkifli, Ustadz Zulkifli, sini seterangkan sama kau ya. Ada berapa hukum Taurat dalam kitab Perjanjian Lama, dan kitab Perjanjian Lama adalah kitab Yahudi. Dengar baik-baik ya. Dan kitab itu, aturan-aturan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah digenapi. Yang pertama, penggenapan kelahiran Mesias. Yang kedua, penggenapan hukum Taurat dipenuhinya. Karena di orang Israel atau Yahudi tidak memenuhi syarat-syarat aturan-aturan dari hukum Taurat. Hanya Yesus yang memenuhi hukum Taurat. Bahkan ia rela mati di atas kayu salib karena ia mentaati hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Yesus menggenapi semuanya. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Ya ampun, ini orang ini dijelasin nggak bisa mengerti. Waduh, ya ampun, ya Rabbi alamin, tunjukilah kami jalan yang lurus supaya kami menemukan Tuhan yang benar, ya Allah, ya Rabbi ya alamin. Tuyul, kamu jawab aja. Yesus itu menggenapi hukum Taurat untuk siapa? Untuk Kristen. Ada datanya nggak? Coba tunjukkan. Oh, saya tidak pernah mencari Tuhan selain dari Tuhan yang aku kenal sekarang. Ia begitu mengasihi manusia, karena yang tadinya manusia ini sudah di bawah hukuman yaitu neraka. Tapi ketika Allah mengutus anak yang tunggal untuk mengambil kembali ciptaannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kamu banding-bandingkan antara Rasul Yesus sendiri, mereka itu tidak sembunyi-sembunyi memberitakan Injil. Seperti mana Yesus juga saat ia masih berada dalam dunia, sebelum ia dibunuh, ia juga memberitakan Injil. Ya, ia tidak sembunyi-sembunyi. Ia tidak mengharapkan orang lain untuk memberitakan Injil di masa hidupnya. Sama seperti Musa. Musa juga tidak bertepa di gua. Elia tidak bertepa di gua untuk memberitakan. Bahkan Elia bersama seorang janda. Mereka ini berkumpul di suatu tempat di mana Elia ini menemukan si janda, dan Elia ini menghidupkan anaknya si janda. Ya. Nah, mereka ini tidak sembunyi-sembunyi, bukan seperti nabimu bertapa di gua lalu ia mengutus kepada orang, yaitu pilihan-pilihan nabimu memberitakan Injil dengan pedang, dengan darah, ya. Kalau nggak percaya ditetak gitu. Ya, itu semua kisah-kisah nabimu itu saya pelajari. Ya. Mulai dari kelahiran Muhammad sampai kematiannya. Sejarah itu saya sangat-sangat meneliti sejarah Nabi. Sebelum Muhammad dilahirkan atau lahir, ayahnya Muhammad sudah mati lebih dulu. Ya. Ia mati, kemudian Aminah seorang janda ibunya Muhammad ini, sesudah Muhammad lahir lebih kurang 1 tahun lebih, ibunya Muhammad meninggal. Jadi Muhammad dipelihara oleh pamannya ya. Ketika Muhammad berumur 2 tahun, Muhammad dimandi oleh seorang tukang sihir di Arab, ya, Mekah.
Kalau kamu masih tidak mengerti tentang penggenapan kitab perjanjian lama, kamu gak usah tampilkan pada saya, ya. Apalagi kamu mencoba menguji saya. Saya enggak mau menjawab semua pertanyaan. Karena pertanyaanmu itu, budak ingusan pun bisa menjawab pertanyaan. Tapi kamu sendiri yang tidak memahami makna penggenapan kitab perjanjian lama. Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel, khusus kepada Bani Israel. Yesus datang dikhususkan untuk Bani Israel menurut pengakuan Yesus. Nah, sekarang kamu katakan, ya, ketika saya tanya, apakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Kristen? Jawabmu, bukan, tetapi untuk Israel dan juga untuk Islam, katamu. Nah, sekarang, jika hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Israel, lantas kenapa Yesus datang bunuh diri untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat? Apa hubungannya coba? Nah, kemudian kamu menjawab, itu karena Yesus telah menggenapi semuanya. Lah, saya tanya samamu, apakah Yesus menggenapi hukum Taurat untuk orang Kristen? Apa jawabanmu kemudian? Silakan. Kebenaran itu di luar Kristus tidak ada. Tidak ada satupun pembuktian dengan adanya keselamatan di luar Kristus. Perhatikan baik-baik ini. Kisah para Rasul bab atau pasal 4 ayat 11. Di bawah kolong langit ini tidak satupun keselamatan kalau tidak mengharapkan Kristus. Di luar darinya tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Sekali lagi saya tegaskan, ya. Tidak ada keselamatan. Tidak ada. Ya ampun, ini orang ini nggak ngerti-ngerti juga lu tentang hukum-hukum. Susah deh Oke. Ya udah deh. Lo orang yang nggak ngerti tentang hukum itu apalagi mau mengenal dengan Tuhan yang benar. Sementara kamu memahami saja dengan hukum Taurat, kamu nggak mengerti. Oke, kebenaran itu tertuju hanya kepada Kristus. Oke, silakan aja. Tapi sekarang pertanyaan saya, apakah Kristus itu diutus oleh Hasem untuk Kristen? Coba jawab. Ya ampun, di mana omongan hoax saya? Kisah apa coba? Coba mana? Hah? Bukankah itu adalah nyata dan benar bahwa setiap nabi-nabi di sebelum adanya Yesus, sebelum Yesus dan Yesus, ada nggak nabi-nabi yang bertapa di gua lalu mengutus orang-orang, nah ini kau beritakan saya dapat dari Tuhan ini, kau injili mereka, ya ada nggak? Lalu nabi itu bertapa di gua. Ya sana, ya Tuhanku, engkaulah Tuhan batuku, guaku. Ya ampun. Kamu nggak usah melebar kemana-mana dan seakan-akan cuek sama saya. Katanya kamu menjelaskan kepada saya. Hukum Torah dikhususkan kepada Bani Israel. Yesus diutus menurut pengakuannya hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Kemudian kamu katakan, ketika saya tanya, kenapa Kristen yang dibebaskan dari hukum Torah, sementara hukum Torah itu diperuntukkan untuk Bani Israel? Jawabmu, karena Yesus telah menggenapi semua. Pertanyaan saya kemudian, apakah Yesus menggenapi hukum Taurat untuk Kristen? Apa buktinya? Coba kamu jawab, kamu gak usah berlete-lete. Silakan. Ya ampun, sebelumnya lu baca dulu di dalam kitab Kejadian
ayat yang ke-15, mereka mengenal Tuhan, bukan Allah. Berarti Yesus menggenapi hukum Taurat apakah untuk orang Kristen? Jawab. nah, Tuhan yang mereka kenal adalah Yahweh AWH atau Yahweh AWH. Mereka mulai menyebut namanya Yahweh AWH. Karena itu adalah kitab Ibrani, Perjanjian Lama. Bukan ilahmu. Karena ilah berwujud muncul di 600 tahun sesudah semua selesai. Semua sudah digenapi. Gak usah kabur kamu. Tadi sok-sokan. Sekarang saya tanya, Yesus menggenapi hukum Taurat itu untuk Kristen ya? Di mana Yesus katakan itu? Ayo, tak gundulin kamu malam ini. Bintang, saya lebih tahu kitab suci saya daripada kamu. Ya, saya lebih tahu, dan di situ ada ayat pendukungnya di dalam topik teks di dalam Yohanes 17 ayat 3. Makanya baca semua, itu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu kutip kitab suci saya. Kamu kutip Al-Quranmu, beritahukan kesucian kitabmu. Kapan saya bisa tahu kitab sucimu benar kalau kamu tidak memberitahukan kepada saya? Nah, itu dia penginjilan yang benar. Nah, itu dia mencari jiwa-jiwa yang benar. Seperti yang saya pakai selama ini, saya beritahukan, ya, pergi menjangkau jiwa-jiwa yang terabaikan. Ya, maksudnya itu saya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Kitab suci yang saya imani, saya memberitahukan, saya mencari mereka, saya memberitahukan kebenaran kepada mereka bahwa firman Tuhan itu satu-satunya kebenaran yang sesungguhnya. Nah, begitulah kamu. Ya, kamu pergi, kamu ada menjadi admin di grup ini, memberitahukan kebenaran yang kamu imani selama ini melalui kitab sucimu. Beritahukan, cari mereka yang tidak pernah mengenal kitab sucimu, supaya mereka mengatakan, wow, luar biasa, kitab sucinya seperti ini. Wih, saya tertarik dong, saya tertarik, kira-kira gitu kan. Karena mereka baru mendengarkan, karena kamu memberitahukan. Bukan mengutip kitab suci orang yang orang sudah tahu duluan daripada kamu, apalagi seorang pendeta, apalagi seorang penginjil. Kitab suci mereka setiap hari pegangin, baca, imani. Kamu datang mengutip-ngutip juga, tidak akan bakalan terpengaruh, Dita. Yang membuat orang terpengaruh itu ketika Anda memberitahukan kitab suci yang kamu imani kepada orang yang tidak pernah mendengar kebenaran kitab sucimu, kesucian kitab sucimu. Ini lagi satu umat terjemahan, ya, Dedengkot Romawi. Saya tanya samamu, tolong bantu kawan kau itu dari Malaysia. Kamu lebih paham kitabmu kan? Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus menggenapi hukum Taurat untuk orang Kristen? Jawab ini. Ya, sekarang kenali dulu di dalam kitab Tauratnya Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Siapa dia di sana?
Lalu muncul di dalam kitab perjanjian lama pengakuan-pengakuan Yesus bahwa dia adalah dia adalah dia, aku adalah akulah aku, akulah dia. Ini banyak sekali pengakuan Yesus di dalam 4 Injil. Kitab utama dari kitab perjanjian baru. Bahkan setiap orang yang tidak percaya bahwa dia adalah dia akan mati dalam keadaan berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Kamu gak usah banyak bacot. Sadar aja dulu. Hal yang paling mendasar dalam imanmu itu adalah keimananmu yang mengakui Yesus menggenapi segala hukum Taurat. Yesus menggenapi seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama. Pertanyaan saya, ya, apakah Yesus menggenapi semua itu untuk orang Kristen sang pemakan babi umat berkulub? Jawab. Nah, seperti inilah timbul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Kalau kamu berpikir seperti begitu, cucuku, ya, kamu termasuk pengajar-pengajar palsu. Karena kamu mengutip kitab suci orang dan tidak mengimani kitab suci tersebut yang kamu kutip. Biar saya buka pikiranmu. Kamu termasuk, ya, penginjil atau memberikan ajaran-ajaran palsu. Orang yang menginjil itu artinya mengimani kitab suci yang dia sampaikan kepada orang. Makanya saya undang kamu, ya, ajari saya dengan kitab sucimu yang kamu imani. Ayo, kita dialog, ya. Beritahukan kitab sucimu tidak pernah disentuh. Ayo. Berani nggak kamu berdialog dengan saya seperti itu? Mana tahu kan? Dengan kepercayaan kamu yang kamu beritahukan kepada saya hati saya tergerak. Bukan mengutip kitab suci orang. Dengan cara kamu seperti begitu, orang lebih kuat dengan imannya. Mereka tahu bahwa pengajar-pengajar palsu akan datang. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu sebelum aku. Apalagi seperti kamu ini, pengajar-pengajar palsu. Kenapa saya katakan? Kamu mengutip kitab suci yang kamu tidak imani. Artinya kamu pengajar-pengajar palsu. Gitu. Oke, lanjut, saya tunggu. Kamu bawa-bawa nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu, supaya kamu nggak kena daripada tuduhan Yesus itu. Jawab dulu, apakah Yesus itu menggenapi hukum Taurat? Itu diperuntukkan kepada penyembah-penyembahnya, yaitu Kristen. Jawab, nggak pakai kecap. Kami sebagai Kristen mempercayai bahwa Yesus telah memenuhi semua hukum Taurat dan kami percaya Yesus adalah Tuhan. Hukum Taurat bukan dibebaskan untuk kami, enggak. Tapi untuk semua bangsa, untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Percaya dia adalah Tuhan, percaya dia telah menebus.
Di dalam Ulangan pasal 34 ayat yang 45 dan 46 dikatakan bahwa hukum Taurat diberikan Allah kepada Musa, lalu Musa mengajarkan hukum-hukum itu kepada bangsa Israel, namun bangsa Israel ini tidak mematuhi hukum-hukum yang diberikan Allah kepada mereka. Lalu Allah mengadakan perjanjian baru antara umat manusia dengan Allah di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31-32. Ditegaskan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 sampai 13. Karena dulunya dua loh batu yang diterima oleh Musa, itu yang pertama kalinya Musa mendapat hukum Taurat itu dipecahkan oleh Musa. Karena umat manusia yang dibawa oleh Musa dipimpinnya keluar dari tanah Mesir, mereka itu membina atau membuat seekor lembu di sembah mereka, dan mereka menyebut lembu itu adalah Tuhan mereka. Mereka sudah gagal mentaati hukum yang pertama, maka Musa memecahkan dua loh batu itu. Nah, karena umat manusia tidak dapat mematuhi hukum-hukum Taurat, maka Allah telah mengutus anaknya untuk memenuhi peraturan-peraturan atau aturan-aturan di mana manusia tidak dapat mentaati hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Maka Allah sendiri yang turun dalam rupa manusia untuk memenuhi syarat-syarat atau aturan-aturan yang diberikannya kepada manusia, kepada Bani Israel. Iya, itu kamu memang percaya. Itulah makanya kau disebut sebagai umat terjemahan, iya kan? Itulah makanya kau disebut sebagai umat berkulub, karena kau percaya. Nah, sekarang pertanyaannya saya itu sangat sederhana. Apakah Yesus itu menggenapi hukum Taurat, menggenapi seluruh nubuatan yang ada di perjanjian lama, itu diperuntukkan untuk Kristen, umat tuyul? Jawab itu, saya nggak tanya tentang kamu. Yang saya tanya itu tentang Yesus. Apakah Yesus itu diutus untuk orang Kristen penyembah-penyembahnya? Di mana dalil itu tertulis? Jawab. Loh, yang berkata itu Yesus. Karena yang dikenal Nabi Musa di dalam Tauratnya, dia mengatakan, Hai Musa, akulah aku. Lagi firman-Nya, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, dengan kemunculan Yesus, banyak sekali pengakuan-pengakuan Yesus itu bahwa dialah dia. Tuyul, itu kamu cocokologi tentang kitabnya orang. Kamu bawa-bawa Nabi Musa, itu Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Company, bukan kepada Bani Kristen. Jangan kau cocok-cocokan kitabnya orang. Kalau apa yang kamu katakan, akulah dia, yaitu adalah Yesus, maka yang mengajarkan tentang kekristenan sekarang dipelopori oleh Bani Israel. Ya, bukan penganut ajaran mitologi Roma yang mempelopori Kristen sedunia, bukan, tapi Bani Israel. Minimal Yudaism itu yang mengajarkan tentang Yesus itu adalah Hasem,
Tapi kan tidak. Jadi kamu jangan jualan kecap di sini. Ya, kembali pada pertanyaan. Apakah Yesus menggenapi hukum Taurat? Itu diperuntukkan untuk orang Kristen. Ini yang kamu jawab dulu. Gak usah jualan kolor kamu. Kalau kami sebagai Kristen percaya dialah Tuhan, kami percaya dialah Tuhan kami. Dan dialah yang membebaskan. Mau apa lagi? Karena kitab perjanjian lama itu enggak aktif lagi kami koreksi. Karena Allah sudah menyatakan dirinya. Kitab perjanjian lama kami anggap itu adalah cerita tentang nubuat. Yang pertama penciptaan dunia alam semesta. Yang kedua kisah Nabi Nuh. Ketiga Abraham. Penebuatan dan sebagainya. Sampai kepada Meleaki. Kami percaya kepada perjanjian baru. Nah, kami menggunakan kitab perjanjian lama, kami melihat nubuatan-nubuatan di mana dan di mana yang telah digenapi. Tanpa kitab perjanjian lama, kami pun tidak tahu dari mana Yesus datang kalau tidak ada kitab perjanjian lama. Maka kami mengoreksikan juga di dalam kitab perjanjian lama, di mana kata nubuatan bahwa ada Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelum kitab perjanjian baru. Maka kami mengoreksi atau mengurik keterangan dari kitab perjanjian lama. Saya nggak tanya tentang kepercayaan kamu. Saya tanya tentang Yesus. Ya, saya udah tamat sama kamu. Kamu itu umat pagan, menuhankan manusia dengan berbagai macam predikat yang kalian tempelkan kepada manusia tersebut. Tahu saya itu. Sekarang yang saya tanya itu Yesus. Apakah Yesus itu menggenapi hukum Taurat untuk Kristen? Ayo, kalau kamu katakan iya, mana dalilnya, mana buktinya pernyataan Yesus? Susah kali kau diajak untuk bisa menjadi orang waras. Suka kau gila terus, kawan? Kalau kami sebagai Kristen percaya dialah Tuhan, kami percaya dialah Tuhan kami. Dan dialah yang membebaskan. Mau apa lagi? Karena kitab perjanjian lama itu enggak aktif lagi kami koreksi. Karena Allah sudah menyatakan dirinya. Kitab perjanjian lama kami anggap itu adalah cerita tentang nubuat. Yang pertama penciptaan dunia alam semesta. Yang kedua kisah Nabi Nuh. Ketiga Abraham. Penebuatan dan sebagainya. Sampai kepada Meleaki. Kami percaya kepada perjanjian baru. Nah, kami menggunakan kitab perjanjian lama, kami melihat nubuatan-nubuatan di mana dan di mana yang telah digenapi. Tanpa kitab perjanjian lama, kami pun tidak tahu dari mana Yesus datang kalau tidak ada kitab perjanjian lama. Maka kami mengoreksikan juga di dalam kitab perjanjian lama, di mana kata nubuatan bahwa ada Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelum kitab perjanjian baru. Maka kami mengoreksi atau mengurik keterangan dari kitab perjanjian lama. Saya nggak tanya tentang kepercayaan kamu. Saya tanya tentang Yesus. Ya, saya udah tamat sama kamu. Kamu itu umat pagan, menuhankan manusia dengan berbagai macam predikat yang kalian tempelkan kepada manusia tersebut. Tahu saya itu. Sekarang yang saya tanya itu Yesus. Apakah Yesus itu menggenapi hukum Taurat untuk Kristen? Ayo, kalau kamu katakan iya, mana dalilnya, mana buktinya pernyataan Yesus? Susah kali kau diajak untuk bisa menjadi orang waras.
Suka kau gila terus, kawan. Nah, saya akan menjawab ini, tapi sebelum saya menjawab, jawab dulu pertanyaan saya. Apa maksud menggenapi hukum? Apa maksud menggenapi? Menurut akal sehatmu dan pembelajaranmu. Alah, ini pertanyaan ece-ece pula kau ajukan sama saya. Menggenapi itu artinya melengkapi, memenuhi. Nggak paham kamu? Jadi kalau angka 9 digenapi itu menjadi 10. Artinya saling melengkapi gitu loh. Ya toh? Nah, apa hubungannya pertanyaan kau ini dengan kekristenan, kaitannya dengan Yesus? Jadi menggenapi itu melengkapi, menyempurnakan. Jangan pula kau pikir menggenapi itu artinya menghapuskan. Yang tadinya babi haram menjadi halal. Yang tadinya satu Tuhan menjadi 3 Tuhan. Yang tadinya ibadah Sabat jadi Minggu. Ya, jangan kau berpikir seperti itu. Sekarang saatnya kamu sehat, kamu waras. Tadi kau bilang kau hebat. Sekarang giliran saya bisa VN, kau kayak gini caranya. Ditanya kau ke A, kau jawabnya ke H. Ditanya ke Z, jawabnya kau ke Z, ke K. Gimana sih kau ini? Ya, coba kamu terap pertanyaan saya. Ya, ini terapi buat kamu. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus melengkapi hukum Taurat. Apakah Yesus melengkapi hukum Taurat itu untuk Kristen? Kalau iya, di mana Yesus katakan itu? Jawab. Ya ampun, ternyata kamu lebih rendah pengetahuan. Waduh. Semua manusia ini berketurunan dari mana? Bukankah hanya Adam dan Hawa keturunan manusia? Karena mereka lah manusia yang pertama diciptakan. Kamu ini belum apa-apa sudah minta ampun. Sudah gitu, komentar kau ini nggak ada yang masuk akal. Saya tanya, Yesus itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Lah, kamu Bani apa? Kamu mau ngaku kamu Bani Israel gitu? Ceritanya, kamu dari suku mana? Suku cadang? Ada-ada aja kau. Kalau kau sudah terpojok, ngaku aja. Ya, bertaubatlah kau, kembali kepada jalan yang benar. Ya, merasulkan Yesus, mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, itu yang benar. Jangan malah kau berkongko-kongko menuhankan Yesus. Sudah gitu kau ngajak-ngajak juga orang yang sudah beragama ikut-ikutan jadi agama pagan yang kau anut itu. Ya, Bani Israel itu khusus kepada keturunan Ishak yang mengimani kitab Torah, kitab Tanakh, bukannya kau. Ada-ada aja kau ini. Jadi saya tanya samamu ya, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Kenapa pula kau yang Kristen yang bukan Bani Israel ini mengaku-ngaku, merasa pula kau dengan pedenya kau dibebaskan dari hukum Taurat? Apa nyambungnya sudah kau itu? Undang-Undang Dasar 45 itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Nongol tukul dari Filipina datang-datang membebaskan orang Malaysia dari Undang-Undang 45. Apa nyambungnya coba? Cobalah kau pakai otak kau itu. Kau pernah sekolah kan? Nah, kau pernah sekolah, pakai itu ilmunya. Jadi Yesus itu menggenapi hukum Torah diperuntukkan kepada Bani Israel. Kalau kau katakan untuk Kristen, mana dalilnya coba? Makanya kau sebut, saya sering sebut kau itu umat tuyul gitu loh. Kau mengimani sesuatu yang tidak ada. Angan-angan kau yang kau lebih utamakan daripada otak kau itu. Paham? Coba tunjukkan kalau bukan asumsi. Ya, tunjukkan sama saya. Ya. Siapa nabi-nabi sebelumnya yang mengangkat
Muhammad adalah nabi. Tunjukkan dalilnya sahabatku. Dalilnya yang saya butuhkan di Al-Quran. Oke, kalau Anda bukan berasumsi. Ketawa pula kau. Bukannya nolongin kawan kau tuh udah jatuh ketimpa tangga. Kamu malah ketawa di sini. Kamu bahas-bahas Quran pula. Ku ajarin sama kau ya. Kalau kau ditanya itu dijawab. Bukannya kau hidup di atas terjemahan. Bahas-bahas Rasulullah Muhammad SAW pula kau nih. Macam ada ilmu Quran aja kau. Pertanyaan saya yang tadi itu jawab dulu. Kamu nggak usah bahas Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu kau tak ada. Nampak dari cara kau bicara tuh kayak orang nggak ada ilmu sama sekali. Asumsi. Apa pula kau bicara asumsi? Kau dapat ejaan dari mana itu? Bantu kawan kau itu. Ya. Gimana ceritanya itu Kristen nongol ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ngaku Yesus sudah menggenapi hukum Torah, mati dengan terkutuk, membebaskan Kristen dari hukum Torah. Memang hukum Torah itu untuk diperuntukkan buat kau. Cobalah kau pakai otak kau dulu itu. Siapa nama nabinya yang mengangkat Muhammad adalah sebagai nabi? Mana dalilnya? Siapa nama nabinya yang mengangkat Ahmad, yang bernubuat tentang Ahmad? Jawab. Tak ajarin samamu ya. Yesus di dalam Yohanes 16 mengatakan akan datang seorang yang akan mengajarkan segala sesuatunya berkaitan dengan hukum-hukum keadilan dan juga penginsapan dunia akan dosa. Seorang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Seorang penolong. Ini menurut kau seorang itu apa? Coba, ini aja dulu supaya kita tahu siapa seorang yang dimaksud oleh Yesus. Nah, ini sudah sering dikutip saudara saya Julfri M. Habas. Salah satu sahabat saya itu Yonatan Nandar. Dan ini sudah pernah kami bahas. Dan ini sudah pernah dia YouTube-kan pembicaraan saya dengan dia. Dia langsung YouTube-kan. Tetapi kamu sudah membaca hanya separuh di dalam ayat itu. Coba buka supaya jelas kontekstualnya, ya, konteksnya supaya lebih jelas. Buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Nah, tujukan dalilnya supaya kamu tahu. Dia katakan akan ada seorang, akan datang seorang penghibur. Ya kan? Seorang penghibur. Dan jelas di ayat itu sudah dia jawab adalah Roh Kudus, bukan Ahmad. Udah dijawab di situ. Akan ada seorang penghibur. Ya, yaitu Roh Kudus. Jangan gantung. Jangan gantung pertanyaanmu. Itu sudah langsung dijawab di Alkitab itu. Di Yohanes 14 ayat 26. Akan datang seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Oke, akan datang seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Sekarang saya ingin tahu dari abang ini, Roh Kudus itu menurut pengertian secara bahasa, secara asal-usul bahasa, itu apa sih sebenarnya Roh Kudus itu? Silakan. Udah jelas dulu, kamu mengaku itu. Berarti di situ tidak ada kata yang akan datang atau akan ada nabi-nabi yang lain. Kamu akui dulu, kita baru lanjut. Ya. Karena jangan kamu mengklaim seperti yang telah kami bicarakan oleh Yonatan Nandar. Kamu mengaku itu dulu, bahwa tidak ada satu penghibur pun
yang datang selain Roh Kudus, karena sudah dijawab di kitab suci itu adalah Roh Kudus. Kamu mengakui dulu itu atau tidak? Baru kita lanjut. Oh, gimana sih orang ini? Kan kita lagi sedang membahas sosok yang datang setelah Yesus itu adalah seorang yang kemudian diberi penjelasan bahwa dia adalah Roh Kudus. Seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, sekarang kalau kamu katakan itu adalah Roh Kudus dalam perspektif iman Kristen, maka pertanyaan saya kemudian adalah, apa definisi Roh Kudus berdasarkan asal-usul kata Roh Kudus itu sendiri? Silakan. Kamu salah, Dita. Itu bukan hanya Bani Israel. Yesus datang dalam dunia ini, Allah datang di dunia ini dalam rupa manusia, harus Anda ingat dan harus Anda pahami. Dia bukan membawa agama. Itu yang harus kamu imani, karena Yesus tidak pernah mengatakan aku membawa agama. Aku datang di dunia ini hanya membawa agama Kristen, Protestan, kira-kira begitu. Isa Al-Masih tidak ada bunyinya di Alkitab. Kalau memang ada bunyinya seperti begitu, tunjukkan sama saya. Yesus Kristus, Nabi Isa, Isa Al-Masih putra Maryam, dia datang di dunia ini bukan membawa agama salah satu tertentu, atau agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tidak. Dia tidak membawa agama di dunia ini. Itu harus kamu pahami. Karena tidak ada satu konteks ayat pun, tidak ada satu dalil apapun yang mengatakan Isa Al-Masih datang ke dunia ini membawa satu agama. Itu hanya agama Bani Israel. Kamu di sini salah mengartikan. Jangan mempersempit akal sehatmu, Pak Pendeta. Yesus memang tidak membawa agama dalam pengertian sebutan agama. Agama itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Yesus menggunakan bahasa Aram. Tetapi Yesus datang membawa hukum-hukum. Hukum Tuhan berarti berkaitan dengan agama. Kesimpulannya, Yesus datang mengajarkan hukum Tuhan. Berbicara mengenai hukum Tuhan, itu adalah indikasi agama. Jadi orang yang punya wawasan luas, punya tingkat intelektual yang tinggi, meskipun tidak dikatakan agama, tapi ketika berkaitan tentang hukum-hukum Tuhan, maka tentu itu kaitannya dengan agama. Yesus tidak datang membawa agama. Terus Kristen itu apa? Bukan agama. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, berarti udah Kristen itu gulung tikar. Ganti aja nama komplotan kalian umat tuyul. Udah selesai. Jangan bilang agama Kristen, karena Yesus tidak membawa agama Kristen. Gini loh. Yesus itu datang sebagai guru, berarti dia datang membawa pengajaran. Pengajaran apa? Bukan tentang pengajaran COVID, bukan pengajaran tentang keamanan tata negara, bukan tentang hukum pidana atau perdata, tidak. Tapi Yesus itu datang mengajarkan hukum Tuhan. Sehingga itu berarti Yesus mengajarkan tentang agama. Gitu loh, Pak. Jadi Pak Dery dari Malaysia ini udah kabur, nggak mau lagi tanggapi VN saya. Ya udah, kalau gitu kamu belajar lagi ya. Baik, rekan-rekan sekalian, baik yang dari Islam maupun dari Kristen, Anda menjadi saksi ya, betapa penghujat-penghujat ini lari tunggang langgang ditanyai tentang dasar pijakan iman mereka. Mereka menuhankan Yesus karena menurut mereka Yesus yang untuk Bani Israel itu diperuntukkan kepada mereka orang-orang Kristen. Mereka menuhankan Yesus karena mereka memahami Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Tetapi sayangnya mereka tidak tahu kalau
Yesus dipaksakan menggenapi hukum Torah itu diperuntukkan kepada Bani Israel dan bukan diperuntukkan kepada Bani Kristen. Dan lagi-lagi sang pendeta, sang Paderi ini tidak menjawab. Kemudian yang pendeta Kolokan juga, ya, Torosaki, ditanyain, katanya S2 di Vatikan, ditanya tentang hal yang mendasar dalam imannya pun tidak menjawab, malah lari membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa yang bisa dibanggakan oleh mereka ini? Ditanyai tentang dasar pijakan imannya, kabur. Ditanyai hal-hal yang paling prinsip dalam imannya, nggak sanggup untuk menjawab. Jadi apa yang bisa dibanggakan untuk menjadi seorang Kristen? Menyembah Yesus dasarnya apa? Ibadah hari Minggu pijakannya dari mana? Mengkitabkan gospel apa yang menjadi tuntunan sampai gospel yang menjadi acuannya? Yesus untuk Bani Israel, Torah untuk Bani Israel, semua untuk Bani Israel. Kenapanya mereka ini yang merasa, ya, digenapin buat mereka? Kan gak nyambung-nyambungnya sampai di situ. Jadi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, materi ini saya rasa bisa dijadikan sebagai pembelajaran, ya. Kenapa saya agak keras tadi menghadapi pendeta dari Malaysia? Karena dari tadi sore saya perhatikan dia menghujat menggunakan ketikan. Dia menghujat menggunakan VN. Pada saat saya lagi di luar dan tidak mampu dan tidak bisa menggunakan VN. Disebabkan karena saya ada di tempat umum. Giliran saya katakan tunggu saya sampai di rumah, saya gunakan VN, malah dia menjawabnya dengan ketikan-ketikan. Awalnya dia gagah berani, tapi begitu ditanya hal yang mendasar dalam imannya, kabur. Gak ada lagi kekuatan untuk melanjutkan diskusi. Saya kira seperti itu ya para sahabat sekalian. Mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai acuan, pembelajaran, pembekalan kita tentang materi-materi kristolog. Dan paling inti adalah saudara-saudara kita Kristen itu tidak mengetahui dasar pijakan iman mereka, melainkan hanya imani saja. Ketika ditanya hal mendasar, mereka tidak mampu menjawab, lumpuh, ya, kaku lidahnya tiba-tiba. Saya kira seperti itu ya. Saya akhiri. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.